Kedudukan konstitusi. Kedudukan dimaknai sebagai sebuah tempat atau posisi, sedangkan konstitusi sebagai undang-undang dasar. Kedudukan konstitusi berarti posisi atau tempat suatu undang-undang dasar negara jika disandingkan dengan peraturan lainnya. Konstitusi menduduki posisi paling tinggi dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Karena undang-undang dasar menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya dan peraturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Menurut Hans Kelsen, konstitusi memberi kekuasaan membentuk hukum kepada pihak yang ditentukan. Adapun kedudukan konstitusi bagi sebuah negara yaitu yang pertama, konstitusi merupakan dasar hukum yang berisi aturan-aturan tentang hal-hal yang mendasar dalam kehidupan suatu negara. Contohnya, sebagai pembatas kekuasaan pemerintah dan jaminan akan hak dasar rakyat. Yang kedua, konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan nasional sebuah negara. Dalam sistem konstitusional, konstitusi mempunyai validasi yang lebih tinggi dibanding perundang-undangan biasa. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia. Isi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ialah hukum dasar negara Indonesia yang berisi kaidah mengenai struktur ketatanegaraan. Dinamika konstitusi di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada masa kemerdekaan. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mensahkan berlakunya Undang-Undang Dasar pada tanggal 18 Agustus 1945 yang selanjutnya dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 sendiri rancangannya dibuat oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang pada saat itu dipimpin oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Undang-Undang 1945 ini diumumkan secara resmi dalam Berita Republik Indonesia tanggal 15 Februari 1946 tahun kedua nomor 7. Selanjutnya, Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949. Konstitusi ini didirikan pada tanggal 27 Desember 1949 dan mulai saat itu berlakulah Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat untuk wilayah negara bagian RIS, maka Undang-Undang Dasar 1945 yang awalnya berlaku di seluruh wilayah Indonesia menjadi berlaku hanya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai sebuah negara bagian dari Republik Indonesia Serikat. Konstitusi RIS adalah sebuah konstitusi sementara karena menurut pasal 186 Konstitusi RIS bersama-sama dengan pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang akan menggantikan konstitusi sementara. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Perundingan-perundingan dilakukan antara pemerintah Republik Indonesia Serikat dengan pemerintah Republik Indonesia dengan tujuan membentuk negara kesatuan. Maka, pada tanggal 19 Mei 1950, ditandatanganilah Piagam Persetujuan antara pemerintah RIS dan pemerintah Republik Indonesia yang ditandatangani oleh masing-masing Perdana Menteri. Selanjutnya, dibentuk sebuah panitia bersama yang tugas utamanya yaitu merancang Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan. Undang-Undang Dasar Sementara juga bersifat sementara. Ini terlihat dalam pasal 134 Konstituante, sidang pembuat Undang-Undang Dasar bersama-sama pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar ini. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945 amandemen. Pada hari Minggu, 5 Juli 1959, Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia atau Panglima Tertinggi Angkatan Perang mengeluarkan dekrit yang menyatakan bahwa terhitung mulai hari ini, tanggal penetapan dekrit itu, Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara. Hal ini dilakukan atas nama seluruh rakyat Indonesia. Ini dilakukan karena melihat situasi bangsa dalam keadaan tidak baik. Sejak saat itu, Presiden tidak hanya sebagai kepala negara, tetapi juga berfungsi sebagai kepala pemerintahan atau fungsi eksekutif. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengalami amandemen atau perubahan sebanyak 4 kali rangkaian. Tujuan utama dari adanya amandemen ini yaitu yang pertama untuk menyempurnakan aturan-aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, serta eksistensi negara demokrasi dan hukum. Yang kedua, sebagai wujud respon pada tuntutan reformasi yang salah satu isinya adalah melakukan amandemen pada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang ketiga, untuk mempertegas nilai filosofis, historis, yuridis, sosiologis, politis, dan teoritis negara. Adapun dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar dapat terjadi beberapa resiko. Antara lain, yang pertama, terdeteksinya sejumlah kelemahan sistematika dan substansi Undang-Undang Dasar pasca perubahan seperti inkonsisten. Yang kedua, adanya sejumlah kerancuan sistem pemerintahan dan sistem ketatanegaraan yang tidak jelas. Yang ketiga, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tidak dengan mudah memancing pertumbuhan budaya taat pada konstitusi. Pada tahun 1999 terjadi rangkaian yang pertama, dilakukan pada sidang umum MPR pada tanggal 14 sampai 21 Oktober tahun 1999. Dalam amandemen pertama ini terdapat 9 pasal yang mengalami penyempurnaan, yaitu pasal 5, pasal 7, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 17, pasal 20, dan pasal 21. Dalam amandemen ini juga terjadi 2 perubahan fundamental yang terdiri dari yang pertama, pergeseran kekuasaan dalam bentuk undang-undang yang awalnya dari Presiden menjadi dari DPR. Yang kedua, pembatasan masa jabatan Presiden selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama dengan 1 kali masa jabatan. Pada tahun 2000 terjadi rangkaian yang kedua, dilakukan pada sidang tahunan MPR pada tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000. Dalam amandemen tersebut ada 15 pasal perubahan dan atau tambahan dan perubahan 6 bab. Perubahan terpenting ada 8, yaitu yang pertama mengenai otonomi daerah atau desentralisasi, yang kedua pengakuan serta penghormatan terhadap satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa dan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Yang ketiga, penegasan fungsi dan hak DPR. Yang keempat, penegasan NKRI sebagai sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Yang kelima, perluasan jaminan konstitusional hak asasi manusia. Yang keenam, sistem pertahanan dan keamanan negara. Yang ketujuh, pemisahan struktur dan fungsi TNI dengan Polri. Yang kedelapan, pengaturan bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Pada tahun 2001 terjadi rangkaian yang ketiga, dilakukan pada sidang umum MPR pada tanggal 1 sampai 9 November tahun 2001. Dalam amandemen tersebut ada 23 pasal perubahan dan atau tambahan dan perubahan 3 bab. Dan perubahan mendasar meliputi 10 hal, yaitu yang pertama, penegasan Indonesia sebagai negara demokratis berdasar hukum berbasis konstitusional. Yang kedua, perubahan struktur dan kewenangan MPR. Yang ketiga, pemilihan presiden dan wakil presiden oleh rakyat. Yang keempat, mekanisme pemakzulan presiden dan atau wakil presiden. Yang kelima, kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah.
Yang ketujuh, pembaharuan kelembagaan Badan Pemeriksa Keuangan. Yang kedelapan, perubahan kewenangan dan proses pemilihan dan penetapan hakim agung. Yang kesembilan, pembentukan Mahkamah Konstitusi. Yang kesepuluh, pembentukan Komisi Yudisial. Pada tahun 2002 terjadi rangkaian yang terakhir, yaitu yang keempat, dilakukan pada sidang umum MPR pada tanggal 1 sampai 11 Agustus tahun 2002. Dalam amandemen keempat ini terdapat 13 pasal, 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal aturan tambahan, dan 2 bab yang mengalami penyempurnaan. Sebelum terjadinya perubahan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan tambahan, dan 2 ayat aturan peralihan. Namun, setelah adanya perubahan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia berubah menjadi terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan tambahan, serta 2 pasal aturan peralihan. Tiap-tiap alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki nilai dan makna yang besar bagi bangsa dan negara Indonesia yang dapat dibedakan menjadi 2 kelompok besar, yaitu 1. Nilai pokok kaidah negara yang fundamental terdiri dari peraturan yang ditentukan dan dibuat oleh pembentuk negara, yaitu PPKI, dan adanya pernyataan lahir atau diijab kabulkan sebagai penjelmaan kehendak pembentuk negara untuk menjadikan hal-hal tertentu sebagai dasar dari negara yang dibentuknya. Yang kedua, ada nilai yang mencerminkan tertib hukum. Adapun pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat dasar-dasar negara yang dibentuk sebagai berikut. Yang pertama, ada tujuan negara umum dan khusus. Tujuan umum terlihat dari kalimat yang ada pada alinea keempat, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Makna yang terkandung merupakan penerapan politik luar negeri Indonesia, yaitu politik bebas aktif. Politik luar negeri adalah strategi yang digunakan oleh suatu negara untuk menjalin hubungan dengan negara-negara lain. Pengertian kata bebas sendiri bermakna bahwa Indonesia tidak memihak pada kekuatan yang tidak sesuai dengan Pancasila, sedangkan kata aktif berarti Indonesia tidak bersifat pasif reaktif atas kejadian internasional, tetapi bersifat aktif. Tujuan khusus terlihat dari kalimat yang ada pada alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bersifat khusus karena dihubungkan dengan status Indonesia sebagai negara yang memakmurkan dan mensejahterakan rakyatnya. Yang kedua, asas kerohanian negara. Asas kerohanian negara merupakan suatu dasar dari keseluruhan peraturan hukum yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Asas kerohanian yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, itulah pemaparan materi mengenai konstitusi. Berbicara mengenai konstitusi atau sebuah peraturan, tentu tidak bisa lepas dari yang namanya pelanggaran. Bahkan, konstitusi sebagai hukum tertinggi di Indonesia saja pada faktanya banyak dilanggar. Baik itu karena undang-undang yang dibuat tidak sesuai dengan konstitusi, atau perbuatan dari pemerintah, bahkan perbuatan dari masyarakat itu sendiri yang bertentangan dengan konstitusi. Lalu, apa saja kasus yang dianggap atau dinilai melanggar konstitusi? Berikut penjelasannya. Kasus yang pertama yakni mengenai Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan negara untuk penanganan pandemi coronavirus disease atau COVID-19 yang menjadi kontroversi di tengah masyarakat. Perpu ini telah disahkan pada Maret 2020, hanya dalam waktu yang singkat dan banyak mengandung pasal kontroversi. Mengapa Perpu Nomor 1 Tahun 2020 ini dinilai melanggar konstitusi? Karena pada pasal 27 ayat 2 yang menyebutkan bahwa pemerintah dan atau anggota KSSK tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana
tidak sesuai dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 5 yang menyebutkan bahwa segala warga negara berkedudukan sama di mata hukum. Hal tersebut tentu melanggar konstitusi. Dan pada pasal 27 ayat 1 menyebutkan bahwa pemerintah dan atau lembaga KSSK mengeluarkan biaya itu untuk perekonomian Indonesia dan bukan merupakan kerugian negara. Hal tersebut dinilai meniadakan peran BPK sebagai pengaudit atau pemeriksa keuangan negara, karena yang berhak menentukan keuangan negara rugi atau tidaknya itu adalah BPK dan bukan pemerintah. Pemerintah di sini hanya berperan sebagai pelaksana program saja. Dan Perpu ini juga dianggap akan membuka celah korupsi dan menimbulkan kekebalan atau imunitas hukum bagi pemerintahan saja. Dan banyak pihak yang menilai juga bahwa dalam Perpu ini tidak ada satu pasal pun yang menjamin bantuan untuk masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini, sehingga diajukan untuk melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Namun, hal tersebut gugur karena Perpu ini sudah terlanjur diundangkan atau telah resmi disahkan oleh pemerintah dalam waktu yang singkat. Kasus yang kedua mengenai pencoretan atau pelecehan terhadap bendera negara dan atau lambang negara. Bendera negara merupakan identitas nasional. Hal ini tertera dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 35 yang menyebutkan bahwa bendera negara ialah sang merah putih. Hal ini berarti bendera negara atau bendera merah putih haruslah dihormati, dijunjung tinggi, dan menjadi kebanggaan bagi setiap warga negaranya. Oleh karena itu, jika terjadi pelecehan, baik dalam bentuk pencoretan atau apapun, itu bisa dikatakan melanggar konstitusi dan termasuk penghinaan terhadap bangsa Indonesia. Pernah terjadi satu kasus, diberitakan bahwa polisi menangkap seorang pria berinisial NF yang diduga membawa bendera merah putih yang bertuliskan bahasa Arab dalam sebuah unjuk rasa. NF pun akhirnya diperiksa lebih lanjut dan akan dikenakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Lambang Negara dengan ancaman 5 tahun penjara. Kasus yang ketiga yakni mengenai isu yang tengah beredar di masyarakat bahkan menjadi kontroversi, yakni mengenai masa jabatan presiden yang akan menjadi 3 periode. Seperti yang telah kita ketahui, Presiden Joko Widodo telah menjabat sebagai presiden selama 2 kali periode berturut-turut. Namun, akhir-akhir ini banyak isu yang beredar bahwa masa jabatan presiden akan menjadi 3 periode. Banyak kalangan masyarakat yang menilai bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan konstitusi, bahkan dianggap melanggar konstitusi. Mengapa demikian? Karena dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 jelas dalam pasal 22E menyebutkan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Ditegaskan lagi dalam pasal 7 yang menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Hal tersebut berarti presiden hanya bisa dipilih berturut-turut 2 kali periode saja. Oleh karena itu, jika Presiden Joko Widodo ingin menambah periode menjadi 3 periode, hal tersebut dikatakan melanggar konstitusi. Namun, hal tersebut mungkin saja terjadi dengan catatan pemerintah harus melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar, di mana untuk melakukan amandemen tersebut diperlukan persetujuan rakyat Indonesia. Dan untuk melakukan amandemen membutuhkan waktu yang lama bahkan sampai bertahun-tahun, seperti yang terjadi pada era reformasi. Oleh karena itu, sulit untuk dilakukan perubahan secara sepihak karena banyak yang harus diperhatikan oleh pemerintahan. Kasus selanjutnya yaitu kasus SKK Migas. Kasus suap yang melibatkan kepala SKK Migas nonaktif Ruby Rubiandini dinilai merupakan pelanggaran konstitusi. Sebab pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Dalam pasal tersebut sudah jelas bahwa bumi, air, dan kekayaan alam seharusnya dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Akan tetapi, dalam kasus SKK Migas ini menggunakan proyek pemanfaatan kekayaan alam untuk memperkaya diri sendiri, dan itu merupakan pelanggaran terhadap perintah konstitusi. Hal ini pun disampaikan langsung oleh Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto. Ia menyebutkan bahwa Rudi dan Deviardi diduga telah menerima uang dari Simon sebesar 400.000 US dollar. Pemberian uang tersebut diduga terkait dengan kegiatan-kegiatan yang menjadi lingkup kewenangan SKK Migas. Selanjutnya, ada contoh pelanggaran konstitusi lainnya, yaitu penyimpangan ideologi. Dalam hal ini, telah tertuang secara jelas dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat bahwa ideologi yang bangsa Indonesia anut adalah ideologi Pancasila. Sebab ideologi Pancasila merupakan ideologi yang berasal dari nilai-nilai leluhur bangsa serta telah tertanam dan nilainya sesuai dengan akar kehidupan bangsa Indonesia. Maka, jika terdapat tindakan atau upaya untuk mengganti ideologi ini termasuk ke dalam kategori pelanggaran konstitusi. Sebagaimana dalam sejarah bangsa Indonesia, adanya gerakan G30 SPKI yang merupakan upaya dalam mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Tentunya hal ini sangat bertentangan dengan konstitusi. Selanjutnya ada penyimpangan kekuasaan. Dalam konstitusi, secara jelas terdapat pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Namun, pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, yang terjadi adalah Presiden memegang kekuasaan yang terlampau besar. Bahkan, pada masa itu, Presiden dapat membubarkan DPR. Tentu saja, hal ini merupakan sebuah penyimpangan dan bentuk pelanggaran konstitusi. Secara jelas bahwa Presiden dalam hal ini hanya memegang kekuasaan eksekutif. Dalam tatanannya juga bahwa DPR berada di atas Presiden sebagai lembaga tertinggi yang mewakili rakyat. Oleh sebab itu, maka tentu saja hal ini jelas melanggar konstitusi UUD 1945 bab 3 pasal 7C. Kemudian yang terakhir adalah adanya pembatasan dalam kebebasan menyalurkan pendapat. Hal ini tentu secara jelas merupakan bentuk pelanggaran konstitusi, sebab telah melanggar pasal 28 dalam UUD 1945 mengenai kebebasan dalam mengeluarkan pendapat di muka umum.